Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hamidatul Ula, CGP Rekognisi Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Di penghujung modul 1.4 tentang budaya positif, saya melakukan aksi nyata, yaitu pembentukan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, dan diseminasi budaya positif kepada rekan guru. Selanjutnya, simak video berikut ini. Ibu-ibu guru SMP Islam Islam yang saya hormati, terima kasih panjenengan rawuh dan kegiatan diseminasi budaya positif untuk kegiatan saya memenuhi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saat ini saya sedang menempuh sebagai calon guru penggerak rekognisi. Ya, jadi ada dua, reguler dan rekognisi. Saya yang rekognisi. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Cakupan materi untuk hari ini ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, cakupan budaya positif yang ada di sekolah itu kita pahami dulu 7 poin dasar ini. Ini konsep supaya apa? Dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu bisa efektif, bisa tepat sasaran. Sehingga konsep kita nggak miss gitu tentang penerapan budaya positif. Apa sih budaya positif di sekolah yang sejauh ini sudah kita laksanakan seperti apa, Bapak Ibu? Budaya positif menurut panjenengan yang sudah kita laksanakan sejauh ini apa? Ya, sambut, sapa, salim, senyum gitu ya. Nah, itu termasuk budaya positif. Apalagi kegiatan pembiasaan baik itu religius maupun menumbuhkan karakter kebangsaan melalui kegiatan upacara. Itu termasuk budaya positif. Tetapi apakah budaya positif yang kita lakukan selama ini sudah efektif atau belum? Nah, kita pelajari dulu konsep-konsep dasar ini. Next. Yang pertama harus di sini perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu akan saya ajak untuk melakukan aktivitas. Cobalah buka. Nah, apa yang dilakukan di sini? Tugas nanti berpasangan ya. Bu Anggi dengan Bu Santi, Bu Yami dengan Bu Ulfa, dan seterusnya. Silakan berpasangan. Satu berposisi sebagai A, satu berposisi sebagai B. Nah, si A coba kepalkan salah satu tangan panjenengan. Kepalkan. Anggap dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga yang harus panjenengan jaga dengan baik. Karena ini untuk hidup panjenengan, untuk masa depan panjenengan. Panjenengan jaga sekuat mungkin gitu. Si B ini mencoba membuka tangan si A, kepalan tangan ini dengan cara entah panjenengan rayu, dibujuk, dibujuk, dihardik, dimarahi mungkin ya, mungkin dirompak sampai mesti iming-iming ngopo gitu sampai bisa membuka tangan itu. Apa yang terjadi nanti? Oke. Masing-masing bertukar peran nanti, si A si B 30 detik. Cukup oke? Oke, kita mulai. Silakan.
Kalau sudah coba wes sampai diroa itu dirayu banget wes, bojok-bojok sampai ini mobil Alphard lah, mau gitu kali mobil-mobilan maksudnya. Kalau sudah 30 detik silakan ganti peran, ayo dirayu wes. Silakan rayu mapnya digunakan, saya cukup sudah. Terima kasih. Sekarang saya ingin tahu ceritanya Bu Iksan sama Bu Eli. Sama ya Bu Eli, saya juga PA. Saya mengenalkan hal yang berharga. Bu Eli berusaha meraih saya. Saya mau karena ini sama sebenarnya saya juga berusaha membuka punya Bu Eli juga bisa karena berharga. Adakah yang berkenan untuk membuka tadi? Tidak. Sama sekali tidak. Gak berhasil ya. Dirayu apa tadi Bu? Sari benar. Dirayu pakai apa tadi? Dengan cara yang kasar. Kasar ya. Dibentak adik gitu. Di kasar pun tidak bisa. Kalau tadi dengan dirayu, dimini. Kalau melayani itu maaf aja. Kacau lah kayaknya. Ternyata berhasil enggak? Enggak berhasil. Terima kasih ibu-ibu, luar biasa. Oke, request untuk kita semua. Next. Ini ya. Sudah panjenengan sampaikan tadi tak bejuk. Aku diuring loh yo. Tambah kelem aku diuring-uring. Wis dasari mau tambah diuring-uring. Dibojok pakai gacauan gak mempan. Ada yang bojok pakai Alphard enggak tadi? Kira-kira nih Alphard belum balik ya. Cuma berupa ilustrasi. Nah, ini berhubungan dengan ini loh, ibu-ibu. Teori yang disampaikan Dr. William Glasser. Ada 4 konsep. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sekarang kembali ke posisi kita sebagai seorang guru. Panjenengan selama ini menjadi guru, mencoba merayu murid, pernah kan? Sering untuk melakukan sesuatu. Keberhasilannya bagaimana? Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang berhasil untuk hari itu, besok kembali lagi dengan rayuan, dengan hadiah, dengan cara kasar. Pernah juga berhasil enggak? Malah melayu, kan direken, malah dijejel gitu. Di belakang kita hahaha, gitu ya. Artinya ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya siapa sih yang mengendalikan diri kita itu? Diri kita sendiri, orang lain. Bujukan, rayuan, hukuman, penghargaan, mempan nomor efektif tidak? Tidak, untuk jangka panjang belum tentu efektif. Karena apa? Ini teori yang pertama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Andaikan murid itu sedang melakukan apa yang kita perintah, dia sebenarnya sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Gampangane dia patuh sama guru pun. Tapi mungkin pada dasarnya dia tidak tidak sesuai keinginannya untuk melakukan apa yang kita perintah. Bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak. Tetapi pada dasarnya murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah termotivasi
motivasi dari dalam diri kita sendiri. Maka benar nggak ilusi guru mengontrol murid? Hanya sebuah ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Benar nggak teori itu? Betul ya? Oke, sekarang yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif contohnya apa ya kira-kira? Memberi reward. Itu kan penguatan positif ya. Ini wes temen kone anu kok KKI reward. Sejauh ini saya percaya, kira-kira gimana? Ada tidak KKI reward? Biasanya mau, tapi untuk next selalu budi bu. Oke, ya laki dan laki. Apakah kita siap menyiapkan reward seterusnya? Nah, ini di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol, betul. Bisa untuk mengontrol mereka, bisa untuk mengontrol murid. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, aku mau. Wis tampun nek belum tak kei. Bocah mana ibu? Ya tak kei mana gitu. Dalam jangka waktu tertentu, ketika kita tidak memberikan reward itu, penghargaan itu, dia kembali ke asal. Kalau memang dia tidak berkenan untuk melakukan sesuatu yang kita beri. Jadi teori ini sepakat enggak? Bisa, tapi jangka waktu tertentu kok. Gitu ya. Yang ketiga sekarang, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya gini, membuat orang bersalah. Sampai nih buka sama ngomong. Pak ibu wis bari arek sore isuk sampai sore kerja. Kalau duit sampai kok ini sampai koyok ngono. Kan membuat orang bersalah ya itu ya. Seakan-akan iya ya aku ki gak bener tibake. Nah, tibake aku bukan menjadi orang yang baik, belum menjadi anak yang baik. Seperti itu Anda anggapan. Maka menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Akhirnya yang diklaim di otak murid, aku gak iso dadi murid sing apik, aku bukan anak baik. Dirinya sendiri yang mengklaim begitu. Maka di sini menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mungkin kala itu dia sadar. Kala itu ketika kita ingatkan mungkin dia sadar. Ini sampai nangis kan gitu ya. Anak kadang dinasihati dia ini nangis. Coba besok dilihat. 2 hari lagi dilihat. Gitu. Masih tidak seperti itu. Kita sering kan tertawain anak-anak itu. Mikir lali tak nangis kayak ngono ya. Nah ini Bapak Ibu, ilusi bahwa membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter ini hanya sebuah ilusi sebenarnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa, nanggonya anak ibu ya, sana anak ibu sih. Bisa nggak kita memaksa kita? Bisa. Terus? Dalamnya apa? Ada kata dia berontak karena nggak sesuai dengan keinginan hatinya. Berarti benar nggak teori ini? Ilusi, hanya sebuah ilusi. Betul. Sepakat ya? Next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ini teori yang disampaikan Stephen Covey. Di sini, konsepnya di sini. Stimulus respon itu arahnya ada realita kebutuhan kita sama, kebutuhanku, kebutuhan ibu, Komifah, Nurul, Kodo. Itu kalau teori stimulus respon. Kalau menggunakan teori kontrol kita nggak sama. Karena wong dewi-dewi punya maksud tujuan yang berbeda. Kalaupun ada yang sama itu hanya efek kebetulan. Tapi
tapi sebenarnya kan berbeda. Stimulus respon menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama di mata dunia itu podo kabeh. Tapi kalau teori kontrol mempunyai gambaran yang berbeda. Kita melihat dunia itu berbeda sama mata kita dengan mata panjenengan, mata saya berbeda. Saya melihat dunia nanti seperti ini, belum tentu betul kemana tuh, dunia ini gimana tuh, belum tentu sama. Ini. Yang ketiga, kita mencoba dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Aku maksud doa adikku tuh kok pendapatnya apa. Ini kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya menghargai pendapatnya Bu Anggi, menganggap dunia seperti ABCD. Saya hargai. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Pokoknya elek, pengalaman elek, yaitu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maka ketika anak murid berbuat salah, kita boleh lapo sampai nangkok mobil. Maksudmu apa? Tujuanmu apa sih sebenarnya? Itu di teori kontrol. Kalau stimulus saya salah. Yo opo salah kalau tanpa tahu kita sebabnya dia melakukan itu apa. Tuh. Yang berikutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang mengontrol kita, bukan orang lain. Aku dikokon ngono nek artiomu. Intinya itu kalau di teori kontrol. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol sebaliknya, nggak bisa mengontrol Burina nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia nggak mau ya aneh, maka dia tak kayak yopo, kayak gelem. Tak ngomong ini, tak iming-iming, wes sampai kok ngene. Nggak mau, kan dia nggak punya motivasi untuk kesana, untuk melakukannya. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Akhirnya, nek gak sesuai, kita gak berhasil membujuk, gak berhasil, akhirnya dipaksa. Akhirnya main kasar. Kalau sudah main kasar, auranya sudah aura negatif. Maka di sini gagal. Identitas gagal. Kalau dari kontrol, di sini kolaborasi. Ayo nih, ya kok enak ya kok. Saya enak, kamu enak. Saya ya koordinasi aja, negosiasi banget. Kalau stimulus respon, mode berpikirnya menang kalah. Aku menang, aku sih sok mengendalikan. Dia kalah. Tapi kalau teori kontrol sama-sama menang. Dia kembali ke jati dirinya yang baik, ya, bukan jati diri yang gagal, identitas yang benar, tapi dia kembali ke identitas yang baik lagi, kembali ke positif lagi itu. Next. Oke, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Pas. Next. Disiplin positif. Nah, arahnya ke sana nanti. Jadi untuk kita melaksanakan, menerapkan budaya positif di sekolah, mindset kita alihkan ke sana. Jadi yang awalnya kita selalu mengontrol anak, kita mengendalikan anak, kita memaksa anak, kita balik dengan teori kontrol. Ketika Anda mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran Anda? Waktu meletakkan sesuatu pada tempatnya, datang tepat waktu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau berinak, disiplin itu konsisten. Disiplin. Nah,
bayang ya, disiplin, bayangannya apa? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdekaannya dimaksud yang bagaimana? Kita lihat dulu. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kita nggak bisa mengontrol mendisiplinkan diri kita sendiri, maka mewajibkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya kita bisa mendisiplinkan murid-murid kita ketika situasi lingkungan sifatnya menerapkan ini, suasana yang merdeka, bukan sepihak. Apapun yang kita buat ada negosiasi. Kita ajak komunikasi anak-anak kita. Maunya kamu kayak apa sih supaya kamu bisa disiplin? Nah, itu kesana arahnya. Iya, ciptakan dulu suasana yang merdeka supaya muncul self disiplin. Supaya muncul apa? Kedisiplinan diri. Kita bisa memaksakan anak untuk mendisiplin, tapi kita ciptakan suasana yang merdeka terlebih dahulu. Begitu. Jadi yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin diri yang didorong dari motivasi internal diri seorang, bukan eksternal, bukan karena dibujuk, bukan karena dikei iming hadiah. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Ini tugas kita, supaya tercipta disiplin diri dalam diri anak-anak, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan universal itu kayak apa contohnya? Gini, contohnya ya, datang tepat waktu. Ada nilai kebaikan dari datang tepat waktu. Apa kira-kira? Selain patuh, nilai kebajikan dari datang tepat waktu. Apa kira-kira? Disiplin, menghargai waktu, rajin, betul kan? Itu nilai-nilai kebaikan. Ketika kita bisa datang tepat waktu, ada hal baik yang akan kita peroleh. Maksudnya ngomong. Nah, ketika kita datang tepat waktu, maka kita bisa menghargai waktu kita sendiri. Ngomong loh maksudnya. Paham gitu, Ibu? Jadi di sini mengacu pada nilai kebaikan universal. Pelan-pelan, seperti kok nyambung pada keyakinan kelas. Ini nanti ke sana. Nah, sekarang yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ini berdasarkan teori Dian Gosen. Di sini ada 3 motivasi. Jadi menurut teori satu ini, kalau berdasarkan teori banyak nih, tapi saya ngacunya pada satu teori mawon pun kata-kata. Teori Dian Gosen ini ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pokoknya yang penting aku tidak dihukum. Akhirnya patuh, akhirnya gak melakukan pelanggaran. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Aku ini dalam tepat waktu dikei Rina jajan sakoni duit 2.000, lumayan deh untuk es. Mending tak kemula arep hadiah, bukan kesadaran bahwa saya datang tepat waktu itu penting karena ada nilai kebaikan di dalam datang tepat waktu itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan di posisi 3 ini. Yang kita harapkan kita bisa menumbuhkan motivasi murid-murid. Motivasi dari dalam diri murid-murid itu di nomor 3, supaya mereka menjadi orang yang
mereka inginkan. Saya ini di kamar murid-murid kita ada nggak sih? Sampai kepingin dari uang sih ya Allah menurut saya. Kalau pengen dari preman apa nggak sih semuanya? Rata-rata jawabnya yang baik ya. Kalau pengen dari anak sih kalau pengen dari uang sih manut sih sukses ini kan gitu ya kita kali. Nah ini kita mengarah ke sana loh. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, minimal bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau menghargai dirinya sendiri aja mereka sudah gagal, gimana mereka bisa menghargai orang lain? Oke, next. Nah, untuk bisa nomor 3 lagi, menumbuhkan motivasi yang ketiga supaya apa? Bisa menghargai dirinya sendiri. Ini kita harus paham kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, esok mereka ada izin keluar kelas, pamile terbudi kamar mandi. Nyatane faktane kemana? Makan. Apa? Kepingin iki lho. Memenuhi supaya bertahan hidup. Salah satunya yaitu mau makan, minum. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, anak-anak kita semua, bukan anak-anak kita, ini manusia secara umum, butuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Akhirnya nek kurang iki kan caper toh. Gak tahu di telinga mereka. Matur nuwun yo nak yo, terima kasih yo nak yo. Kupingnya jarang dengar hal itu. Ini juga pengaruh ini. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah butuh senang. Iya kan? Butuh senang kan? Nah, ini anak-anak juga gitu, butuh senang anak-anak itu. Yang keempat, penguasaan, pengakuan bahwa saya bisa, saya mampu, aku iso ngendhaleni arek-arek. Nih, penguasaan, menguasai. Yang kelima, butuh bebas. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang selalu ini dipenuhi. Nah, sekarang ke sini 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Itu nggak boleh ini sih biasa hukum. Mengukur ya, kamu selalu teman-teman saja. Belum mesti kok ini. Mau apa sih ini? Kok boleh? Ini penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini ceramai. Kau lena, ngomongku yang pusing ini sampai kok ngomong sih. Coba udah kecewa. Itu nomor 2. Aku kecewa sampai aku kok padahal tak ulang dulu kelas aku ulang ini loh sampai kalau bojo sampai pembojo kecewa. Nah, ini nomor 2. Aku itu. Nomor 3 sekarang teman. Satu saya, aku kok bilang pimpinan dulu itu teman. Ayo kak. Tolong aku ya, bisa nih dia ya, tolong ojo dulu. Aku kok tidak dilok ke pimpinanku. Itu aku dilok ke kepala sekolah nggak sampai gini. Wes ini percakapan tuh ini. Kita kawan sehari-hari. 3 ini ya posisi teman. Yang keempat pemantau. Pemantau itu ini. Lanjut. Pemantau menghitung sanksi atau konsekuensinya apa? Ini kan janjian toh, jangan ulangi. Iki konsekuensi nek sampai nglakoni terlambat maneh konsekuensinya ya apa? Nek sampai gak nggawa sarung konsekuensinya apa? Nah, ini ya pemantau. Wis piro gak nggawa sarung? Aku ini Bu. Loh. Kak, wis berdiri ngono kok. Nah, ini pemantau. Memantau. Kita balik. Kan ini apa? Konsekuensinya apa? Kalau
Wis kamu salah, yo apa salah, langsung wis usah lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu langsung menghukum. Kalau di sini bedanya memantau ini ada. Kan di sini janjian, konsekuensinya kan ada, tahu kan? Kita punya konsekuensi kan? Kalau nggak bawa ini nanti begini. Ya. Di sini ada proses, bedanya kalau di penghukum dan memantau yang arahnya meskipun konsekuensinya ada hukuman di situ, tapi kan ada proses. Ini kan ada proses dialog. Kalau ini nggak ada, wis pokoknya saklek peraturan ini ya menurut wis, tuh ya. Yang kelima ini yang diharapkan kita sebagai manajernya untuk anak-anak, mengendali, kontrolin anak-anak kita sebagai manajer posisinya. Jadi dipilih kita punya keyakinan kelas ya, keyakinan kelas datang tepat waktu. Kamu sekarang gimana? Lo terlambat tuh, ya. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Apa? Keyakinan kelas kita ya datang tepat waktu. Nih, sebagai manajer, kita kembalikan kepada dia. Kenapa saya ada keyakinan kelas kita kemarin kita bentuk harus datang tepat waktu itu kenapa? Ada nilai positifnya apa kalau datang tepat waktu? Nah, dikembalikan ke sana. Oh iya Bu, kalau datang tepat waktu itu saya bisa menghargai diri saya sendiri, saya bisa menghargai waktu. Ini ya, ini posisi manajer. Nah dari ke-5 posisi kontrol ini seharusnya guru posisi di nomor 5. Kalau posisi sudah di nomor 5, nanti kita juga sewaktu-waktu akan kembali di posisi 4 dan 3 maupun 2. Kalau 1 sudah tidak. Kalau 1 komunikasinya satu pihak, tidak ada komunikasi. Arahnya satu arah kok. Peraturan sekolah sudah titik. Tapi kalau di 2, 3 dan 4 itu bisa jadi sudah ada komunikasi. Artinya peraturan yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan, dibangun bersama dengan anak-anak. Peraturan terbentuk dibangun bersama dengan anak-anak. Arahnya bersama. Sekarang posisi kontrol restitusi. Murid berkata, saya tidak peduli. Kita dukuri. Ini posisi yang pertama, penghukum. Nomor 2, pembuat bersalah. Garis ini teman. Garis ini pemantau. Garis yang ini manajer. Ketika menjadi penghukum, maka murid berkata, tak urus, saya tidak peduli. Dampaknya baleni. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia, menganggap kita sebagai gurunya. Apa ini kaitannya? Kalau kita menjadi 2 apa? 2 merasa maafkan saya, murid berkata gitu. Bu, putene kula salah. Nah, ini buat merasa bersalah. Kalau kalimat ini dampaknya pada murid, rendah diri, gagal, tidak berharga, merasa dirinya tidak berharga. Ini dampaknya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam, dianggap guru ini. Tapi kalau sudah ini tadi bisa untuk guru dihukumi terus kok. Guru yang gak oleh kalah. Nah, seperti macet di sini sampai dia dewasa, macet. Di sini pernah nggak dapat hukuman waktu zaman sekolahnya? Saya ingin banget. Gelak aku belum gara-gara bahasa Inggris. Saya itu gelak nek dihukum gara-gara bahasa Inggris. Jadi waktu
kita menghukum murid-murid kita itu berkesan. Awas tuh ya, iling-iling tuh. Ini yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Kalau kita tapi berapa stikuk baik ada teman ya, setara dengan dia. Akhirnya dapat ya apa? Dapat pada murid tergantung pada guru tersebut, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Apa cari Butani, ayo anut Butani, kak enok apa cariku. Kan ini posisi sebagai guru. Murid meletakkan guru sebagai orang penting, penting banget karena dia bestie saya, teman saya. Ini kalau dapatnya kadang-kadang kita bukan nggak dihargai kan? Akhirnya terlalu begitu sama. Jadi guru itu pun bisa jadi bunglon. Kapan nabi ambek anak, kapan jadi temannya anak, kapan kita harus berada pada posisi orang dewasa. Yang keempat, ini sebagai pemantau. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Oke, fokusnya ketika yang melakukan kesalahan. Aku wis patuh bawa sarung sholat. Oleh apa aku? Itu mikirin. Dalam bintang berapa jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan dapat apa? Ini di posisi pemantau. Dampaknya pada murid, menitik beratnya pada dampak pada dirinya sendiri. Mendapatkan hadiah, mendapatkan hukuman. Fokusin awal ide, gak mikir mobil. Lari ya keyakinan kelas. Itu maksudnya kesana. Kaitannya dengan dunia pendidikan, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi guru ada peraturan, semacam begini, guru peraturan. Ketika yang kelima, sebagai manajer, apa yang dikatakan murid? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki diri saya menjadi orang yang lebih baik? Itu yang kelima. Dampaknya pada murid bisa introspeksi. Oh, ini jadi wong sing kaya ngene. Berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, kuat, karakternya dapat kuat. Itu ya. Nih, posisi kontrol restitusi. Next, nah, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan, coba tunjukkan ke saya bedanya kalimat peraturan dengan keyakinan. Peraturan contohnya apa kalimatnya? Peraturan. Kalau peraturan itu misalnya datang tepat waktu. Kalau keyakinan? Kalau keyakinan Bisa mencontohkan yang lain? Contoh peraturan. Apa bisa? Kalau yang tadi sebelumnya, kalau peraturan siswa tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak, datang tepat waktu. Kalau peraturan konkret, dilarang datang terlambat. Nah, jelas. Kalau datang tepat waktu itu kan lebih abstrak gitu ya. Bisa dilarang nggak ini kalimatnya? Oke. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Gak fokus satu gitu, enggak. Tidak memakai sabuk berlogo, ini kan satu kok. Nah, memakai atribut lengkap. Nah, lebih luas kan? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif kalimatnya. Kalau peraturan konotasinya negatif, dilarang, tidak boleh. Nah,
Tuh kalau peraturan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi mudah diingat, dipahami oleh semua peraturan. Dan ini sifatnya tidak saklek, bisa diubah sesuai kebutuhan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya apa nih bisa diterapkan di ini? Kira-kira apa kira-kira yang tidak bisa diterapkan di sini? Misalnya ini dilarang mengotori. Oh ya, sih salah. Ini apa? Meja. Dilarang menggambar di meja. Iya, oke. Sementara kemungkinan di sini sudah ada ini apa namanya membatasi penggunaan tip misalnya. Nah, itu sesuai dengan situasi lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Makanya itu harus ada curahan dapat diajak bareng-bareng. Kok kontrol ini lah kan ini suara mungkin usul ini. Saya kok langgar dewi. Kok itu maksudnya ya ke sana. Yang berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa tidak sifatnya baku sekali itu bisa berubah sesuai kebutuhan. Yuk kita identifikasi ya di sini yuk. Mana yang peraturan, mana yang keyakinan? Nomor 1. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Sepakat? Ada jawaban lain? Ada. Dilarang mengganggu orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Bergantian atau menunggu giliran. Sudah bisa membedakan ya mana keyakinan dan peraturan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Tahapannya ini. 1. Mempersilahkan muridnya curah pendapat. Isin kamu pengen kelas kita kayak apa? Nah, isin tulis sampai tulis ya. Setelah ditulis, kumpulkan di depan, ditempel di depan, pakai sticky note misalkan. Dikelompokkan, ya, dengan mencatat sudah dicatat. Kemudian susunlah keyakinan menjadi pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat yang negatif menjadi positif. Contohnya, jadi diidentifikasi. Oh, hari ini nulis tentang terlambat. Oh, hari ini nulis tentang tidak boleh gaduh. Dikelompokkan maksudnya. Yang bisa dikelompokkan dikelompokkan. Kalau sudah dilihat, kalau masih ada kalimat yang negatif, ubahlah dengan kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau kembali itu. Ini perlu nggak kira-kira? Ini sudah dikelompokkan. Atau terlambat sampai ini. Gak boleh ramai, gak boleh tidur di kelas, izin atau bicara yang sopan gitu misalkan. Nah, dikelompokkan di situ. Nah, ketika ada kalimat yang mungkin perlu dikonfirmasi, apakah ini perlu untuk dijadikan keyakinan kelas atau enggak perlu? Nah, itu dikonfirmasi bersama anak-anak. Tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, kemudian jadikan sebuah keyakinan dalam butir-butir pernyataan keyakinan. Nah, pada saat meninjau itu juga disampaikan ke anak-anak, kira-kira nilai keyakinan ini, nilai kebajikan dari keyakinan ini apa? Kalau datang tepat waktu, nilai baiknya apa? Kalau bicara sopan, nilai baiknya apa? Itu kita sampaikan. Jadi nanti sepadat di sini kolom kalimat pernyataan keyakinan kelas dan nilai baiknya ini, sisi positifnya ini. Tuh dijajarkan. Kita ajak begitu. Supaya apa? Supaya nanti dalam kita membina anak-anak kita melihat, oh ada nilai positifnya ternyata dari keyakinan ini. Kita kembalikan di situ, kita eleno. Berikutnya, nah setelah selesai dibuat, dipersilakan tinjau ulang, menyetujui, menandatangani bareng. Ayo tanda tangan. Sepakat ya?
kok tempeli, ojo disimpen di emak. Tempel ditulis di kelas, tempel di kelas. Nanti kalau ada ayo kirim ayo, rencana ngirim dewe, ya nggak susah-susah nih. Itu tadi terlambat, berapa menit ya. Terus apa kira-kira? Nah, itu tinggal tempelin aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? No. Pas. Nah Ini untuk menangani murid. Kita pakai konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dasar di sini adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada video saya praktekkan anak-anak untuk menerapkan segitiga restitusi. Kapan posisi menstabilkan identitas, kapan validasi tindakan, kapan menanyakan keyakinan. Sederhananya ini, posisi menstabilkan identitas ini. Sampai ngerti ya, ini mau dipanggil Bu Gita lah kok. Tahu Bu, kenapa? Saya terlambat Bu. Iya, kenapa terlambat? Udah mogok. Yo, Viro bisa terlambat baru kali ini. Oke, cek bisa ya. Baru sekali yo. Kok kan permasalahan? Boleh berbaca, boleh. Itu namanya menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan, oke, kita kembali nih. Tadi kamu terlambat baru sekali ini. Kenapa? Biasanya nggak terlambat kok terlambat. Tadi ban saya bocor Bu, jalan. Gimana? Kok bannya bocor di? Ya cerita nih, nggak dicek dulu atau bagaimana? Nah itu proses validasi tindakan yang salah. Terus ke keyakinan kelas. Oke, kita kemarin sudah buat keyakinan kelas kan? Nah, keyakinan kelas kita apa? Tepat waktu Bu. Apa yang kamu yakini dan tepat waktu itu hal-hal positifnya apa ya? Ya saya bisa menghargai waktu saya Bu. Saya nggak, ini akhirnya saya bisa ikut pelajaran baik, bisa konsentrasi. Kalau terlambat ini kan saya buku emosi saya masih buku terlambat. Nah itu di keyakinan, keyakinan menanyakan keyakinan. Itu proses segitiga restitusi. Nah, yang saya paparkan tadi ini tentang konsepnya ini. Disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku punya tujuan, berpikir menang-menang, berkolaborasi untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Artinya untuk apa? Menyelesaikan permasalahan. Realita kebutuhan setiap orang berbeda. Di sini ujungnya di sini. Nah untuk ini teori motivasi tidak dibagikan bentuklah keyakinan. Posisi kontrol di sini kita sebagai untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Ya, ini konsep dasar mindset kita tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dengan aktivitas menggenggamkan tangan tadi. Kemudian untuk bisa mengontrol orang lain maka perlu kita pelajari, kita yakini, kita perlu teori motivasi dan bagaimana cara membentuk keyakinan kelas supaya apa? Nilai kebajikan universal dapat diyakini anak-anak kita untuk menanamkan karakter positif. Yang ketiga ini ketika ada masalah, ketika ada anak-anak kita, murid-murid kita yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibentuk, maka kita posisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terakhir, maka untuk menerapkan ini kita paham bahwa anak-anak kita butuh 5 ini. Nah ini Kak puter kok.
menurut dia ini sebuah kesalahan dalam salah satu bukan seluruh ini. Jadi dalam berbagai kesalahan ada sesuatu dengan oke, ayo ya baca dulu ya. Manusia itu pasti tahu salah ya. Kan omongan saya sempurna ya. Ini salah satu sekali dengan kesalahan bagaimana? Sengaja dari kesengajaan ya. Sengaja saya tidak pakai konsep dan saya ini kebetulan saya ngajar di kelas Indo. Kan selalu jam pertama ya. Jadi kan saya tahu kamu terlambat seperti itu. Nah kebetulan memang kan dengan saya juga sama sering hampir setiap terima kasih untuk kejujuran ini untuk sampaikan ini kita bersihkan dulu kalau masih ya dua yang jadi orang yang selalu salah itu maklum ya sebenarnya sudah ada yang saya gini bisa semua nulis bertahan gitu atau saya misalnya bisa kasih tulisan bisa belas bisa kayak yang sudah saya kesempatan di YouTube bisa nah ini validasi tindakan yang salah. Kenapa harus terlambat tidur malam? Karena saya bangun kata ada pulau saya bulat ini validasi tindakan yang salah. Bu, dengan hobi, punya hobi apa ini? Main badminton kalau nggak salah. Yo, hobimu disalurkan kapan? Sore Bu, sore. Terus polo melekat begitu sih. Maksudnya ngono. Sepanjang waktu gitu. Ada ini ya, ada yang namanya saya tadi hargai waktu. Bisa menata waktu. Oke, saya menyalurkan hobi saya. Tanpa harus saya melakukan kesenangannya saya kan sudah ketemu dengan hubungan sekali. Artinya malam kamu bisa ini proses menanyakan keyakinan untuk menyelesaikan masalahnya dulu yang sering terlambat. Sudah menyepakati bahwa itu meyakini tentang keyakinan kita yaitu apa tadi datang ke waktu kemudian menghargai diri sendiri gitu ya, menghargai waktu gitu ya, dapat menanyakan keyakinan. Oke, sudah saya stop. Nah, kita tunjukkan nih posisi kontrol guru nih. Ya, ketika jadi penghukum ini penghukum.
cenderungnya pakai nada tinggi, marah, emosi. Ini sebagai penghukum. Ternyata satu aja. Nah ini coba menerapkan pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 8C. Jadi anak-anak nempelin apa? Tulis. Saya beri sticky note, tulis peraturan, tempelin di papan. Kata-kata lalu tulislah. Ini masih surat pendapat ini. Wajib. Oh, pasti ditulis. Ini masih surat pendapat. Ini mengidentifikasi. Maksudnya pembelajarannya itu logik kulit karpe. Iya, proses identifikasi, sertifikat. Ini saya ada anak-anak mengubah kalimat negatif menjadi positif lagi. Kemudian ini merumuskan kalimat tadi, merumuskan. ditempel di kelas. Itu namanya pembentukan keyakinan.
saya sampaikan tadi. Kira-kira apa yang masih perlu kita omongkan gitu? Monggo. Tanya. Oh iya, tanya, silakan. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat di awal sebelum pembelajaran dimulai. Artinya di awal tahun ajaran. Keyakinan kelas itu harusnya dibuat satu kelas satu, artinya dibuat oleh wali kelas atau setiap mapel itu punya keyakinan kelas juga. Nah, kemudian yang kedua, jika jawabannya adalah setiap mapel juga sebaiknya punya keyakinan kelas. Artinya dalam satu kelas mereka punya 12 keyakinan kelas. Itu sebaiknya bagaimana ya? Efektif apa enggak Betul. gitu ya? Iya. Terima kasih Bu Dian. Luar biasa pertanyaannya. Baik. Luar biasa. Saya jawab ya. Keyakinan kelas kita tadi melihat di sini. Nah ini tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebenarnya apakah cukup diwakili oleh wali kelas berlaku untuk semua Atau guru mapel atau boleh membuat sendiri-sendiri? Bisa, dua-duanya bisa itu. Jadi kita lihat keyakinan kelas yang ada di kelas itu bagaimana? gimana. Kalau kepentingan kita sebagai guru supaya pembelajaran di kelas kita nyaman dengan anak-anak sudah terakomodir dengan keyakinan kelas yang nggak perlu. Kalau ada yang tidak terakomodir di keyakinan kelas boleh kita menambahkan hanya beberapa saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting ada itu boleh tanggung jawab. Nanti mungkin satu semester kita kaji ulang kembali. Oh ternyata yang kemarin begini, anak-anak mungkin ada ulah lain gitu ya. Ada perlakuan, ada tindakan dari anak-anak yang di luar keyakinan kelas itu, maka bisa kita evaluasi untuk berikutnya. Bisa dipahami Bu ya? Bisa. Jadi artinya boleh sih sebenarnya, tapi ketika itu sudah terlalu banyak maka tidak efektif. Karena anak-anak ini akhirnya mengabaikan yang pokok. Aku ambil komen, mengabaikan yang pokok kadang-kadang. Sehingga keyakinan kalau efektivitas saya cukup diwakili di kelas itu oleh wali kelas di tahun ajaran baru itu. Kemudian ketika tidak terakomodir di situ, kita tambahkan aja 1-2 poin aja. Khusus mapel saya, hubungi ini tak boleh. Ayo ini, ya kok iso enggak gitu ya. Jadi yang terpenting dalam membuat keyakinan kelas ada dialog, ada proses negosiasi, ada kesepakatan bersama. Itu yang terpenting di keyakinan kelas. Bisa dipahami ya? Tetap ya? Tidak perlu banyak. Kalau itu sudah tumbuh berkembang di anak-anak punya tanggung jawab terkait itu dan tidak ada masalah tentang itu, ya sudah bisa kita ubah peraturan baru, keyakinan kelas baru di semester berikutnya. Ini sudah sudah cukup ini. Karakternya sudah kuat. Oke, ada lagi? Cukup? Terima kasih, sesi hari ini cukup. Semoga bermanfaat dan salam guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak. Terima kasih Ibu Untuk kegiatan hari ini semoga bermanfaat. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kegiatan ini sangat merubah pandangan kami sebagai guru. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya saya pahami, oh ternyata dalam menangani siswa itu tidak bisa langsung
menjudge. Jadi ada yang namanya tadi dijelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi kita identifikasi dulu, divalidasi dulu, baru kemudian diberikan solusi serta bagaimana menggiring siswa untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Saya Bu Tutut Sintawati akan memberikan tanggapan tentang diseminasi ini tadi. Saya kan guru era lama, jadi tadi saya menjadi sangat tahu dan paham ternyata memperlakukan siswa itu memang ada aturan atau tahapan-tahapannya. Semoga saja saya dan ibu guru, bapak guru yang lain bisa melakukan apa yang menjadi harapan kita bersama untuk mendidik anak bangsa menjadi anak yang baik, soleh-solehah, berguna bagi nusa bangsa. Terima kasih.